Baik para pemirsa semuanya yang menyaksikan tayangan kami di Bintang Keramat TV. Nah, pada kali ini kami akan mengangkat satu tema, yakni Banom NU rame-rame tolak RUU HIP. Paham ya? Jadi Banom NU, Badan Otonom Nahdlatul Ulama, rame-rame menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Nah, ini tapi ingat, bukan membubarkan PDIP, apalagi memakzulkan presiden, tidak bisa. Nah, Jakarta, GP Ansor meminta DPR menunda pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Menurut Ketua Umum Pimpinan GP Ansor, Yakut Khalil Khomas, RUU ini belum mencantumkan secara jelas ketetapan TAP MPRS nomor 25 tahun 66 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. Jadi, yakni menyatakan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah NKRI bagi PKI dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunis, marxisme dan leninisme. Jadi itu yang membuat dari GP Ansor ya, dari pusat Gerakan Pemuda Ansor menolak atau menunda saja, dengan bahasa yang halus menunda pembahasan rancangan karena tidak disertakan TAP MPRS tersebut. Selanjutnya dari GP Ansor adalah di dalam RUU tersebut tidak dicantumkan atau tidak menyertakan Perpu nomor 2 2017 tentang organisasi kemasyarakatan yang menjadi landasan pembubaran HTI ini juga. Jadi dan ideologi internasional lainnya. Jadi ini yang disampaikan secara resmi melalui siaran pers Jakarta kemarin ya 11 Juni 2020. Jadi ada dua. Yang pertama, karena di dalam RUU tersebut tidak mencantumkan pembubaran PKI, dan yang kedua kalinya karena di RUU tersebut tidak mencantumkan tentang pembubaran HTI. Nah, kita beralih ke Lakspendam NU menganggap RUU HIP tidak urgen. Apa Lakspendam itu? Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Ini diketuai oleh Rumadi Ahmad. Beliau juga untuk memberikan tanggapan menunda pembahasan ini karena setelah beliau baca isi dari RUU tersebut yang beredar. Nah, beliau juga adalah dosen tata negara di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau mengatakan bahwa dalam naskah RUU HIP disebutkan adanya masalah pengambilan kebijakan penyelenggaraan negara masih berjalan sendiri-sendiri antara lembaga tanpa adanya pedoman dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap pengambilan keputusan. Itu ya yang dari Lakspendam. Kemudian sekarang beralih yang dari ISNU, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, yakni Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama ISNU, M. Khalid Syairazi. Di situ menyatakan bahwa RUU atau rancangan undang-undang HIP haluan ideologi Pancasila memicu penafsiran tunggal. Jadi kata beliau, penafsiran ini akan balik kepada zaman Orde Baru. Karena itu menurutnya RUU itu tidak cocok untuk kita semangatkan dan dinamika kehidupan berbangsa pada saat ini. Nah, itu tanggapan dari ISNU. Dan kembali menambahkan bahwasanya Pancasila sebagai ideologi prinsip tidak perlu penafsiran baku seperti Orba. Pancasila juga tidak perlu perlembagaan. Konsep baku ini katanya memicu tafsir tunggal dari pemerintah sehingga menutup penafsiran dari elemen lain yang sangat dibutuhkan dalam proses pematangan sebuah bangsa. Yang dibutuhkan adalah penerjemahan Pancasila ke dalam ideologi kerja. Begitu pungkasnya. Ketika lebih butuh UU Sistem Perekonomian Nasional yang merupakan penjelmaan Pancasila sebagai ideologi kerja daripada kelembagaan ideologisasi Pancasila. Nah, itu tambahan. Berikut juga dari mantan perorangan, mantan Wakil Ketua Umum PBNU Kiai Haji As'ad Zaid Ali, ya, Kiai Haji As'ad Ali yang merupakan intelijen ini
merupakan di laman Facebooknya mengingatkan kepada kita umat Islam, khususnya intelektual muda dan Nahdlatul Ulama, untuk meningkatkan kewaspadaan dan mencermati perkembangan rancangan undang-undang HIP. Menurut pria yang juga mantan Wakabin itu, RUU HIP itu tidak dimasukkan ke ketetapan TAP MPRS, berarti tak sanggahannya sama dengan GP Ansor. Jadi beliau menyatakan karena keberatan. Ya, keberatan karena tidak mencantumkan TAP MPRS nomor 25 tahun 66 tentang pembubaran PKI. Berikutnya, beliau menceritakan bahwa sore tadi saya itu dikirimi SMS oleh Kiai Haji Masyuri Malik, yakni draft RUU HIP, dan saya sudah baca 2 kali. Atas dasar itu untuk sementara saya memberi beberapa catatan. Yang pertama, tidak dicantumkannya TAP MPRS tentang pembubaran PKI. Terus yang kedua, yakni dalam bab pokok pikiran, di situ ditulis agama, rohani, dan budaya dalam satu baris. Hal ini mencerminkan pandangan sekulerisme yang tentunya berlawanan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Beliau begitu bilangnya. Jadi tidak setuju dengan rancangan undang-undang ini karena agama, rohani, dan budaya dalam satu baris. Yang ketiga, maksud saya 2 butir di atas cukup baginya, menyimpulkan bahwasanya ideologi Pancasila ini telah dinodai dendam kusumat oleh ex-PKI. Dan beliau menambahkan, pendapat ini saya tujukan kepada kalangan internal Nahdlatul Ulama untuk bersama-sama mencermati sejarah tidak boleh terulang ketiga kalinya. Paham ya? Karena memang pada waktu itu yang menjadi korban utama dari PKI adalah warga NU, yakni Bansor dan Ansor dan keluarga NU atau yang lainnya. Itu. Jadi dari tubuh NU sendiri ini bukan sikap resmi ya. Saya ulangi, ini bukan sikap resmi, cuman hanya dari pemikiran-pemikiran dari para banom-banom NU yang menyatakan tentang ketidaksetujuannya terkait dengan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Sekali lagi saya ingatkan, di sini tidak ada istilahnya membubarkan PDIP ataupun sampai-sampai memakzulkan presiden, karena hal tersebut akan menjadi musibah yang sangat besar ada di negara kita, Kesatuan Republik Indonesia. Cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya, menambah inspirasi, menambah motivasi, dan menambah pengetahuan di dalam menanggapi suatu berita.